perkenalkan. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait artikel saya yang meneliti terkait dengan sekretaris gender. Di sini saya meneliti di Madrasah Al-Khairat Malang. Madrasah Al-Khairat itu merupakan sebuah madrasah yang berafiliasi dengan pesantren. Dalam artian madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Khairat. Nah, pada umumnya sebuah madrasah yang berafiliasi dengan pesantren itu tetap mencampurkan antara siswa dan siswi. Tapi di sini di MTS Al-Khairat itu memisahkan secara penuh antara siswa, siswi, guru laki-laki, guru perempuan, itu dipisahkan secara penuh. Segregasi merupakan sebuah pemisahan suatu golongan pada golongan yang lainnya. Sedangkan gender itu diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari segi nilai dan perilaku. Ya, secara kodrat memang antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan dalam aspek biologis. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan, segregasi ini merupakan suatu sistem pendidikan yang memisahkan antara kelas laki-laki dan perempuan dalam pembelajarannya. Dengan adanya pemisahan tersebut, pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif sehingga dapat mendongkrak kualitas daripada peserta didik itu sendiri. Halo, Mas. Nah, berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, itu menunjukkan bahwa segregasi berpengaruh terhadap kualitas daripada peserta didik itu sendiri. Bahkan di Inggris itu menyatakan bahwa peserta didik perempuan itu lebih cerdas 2 tahun dibanding peserta didik laki-laki. Nah, hal tersebut berkaitan dengan perkembangan otak laki-laki dan perempuan pada usia sekitar 12 sampai 16 tahun yang berbeda, karena selama pubertas perkembangan otak perempuan itu lebih cepat daripada laki-laki. Lanjut, Mas. Kemudian dasar segregasi kelas berbasis gender. Yang pertama adalah terkait dengan agama dan budaya. Dalam konteks Islam, dasar pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu merupakan tujuan daripada syariat Islam, yaitu salah satu dari maqasid syariah, yaitu hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan. Nah, tujuan dari pemisahan ini adalah untuk menjaga keduanya dari perbuatan yang dilarang dalam syariat, seperti kholwat, pacaran, atau bahkan berzina. Nah, apabila laki-laki dan perempuan itu tidak dipisah, maka dikhawatirkan akan menimbulkan godaan-godaan hawa nafsu. Ya, di Al-Quran tuh banyak yang menyinggung terkait hal ini, seperti dalam surat An-Nur ayat 30 dan dalam surat Al-Isra ayat 32 itu menyinggung terkait dengan laki-laki dan perempuan dalam hal hawa nafsunya. Nah, kemudian senada dengan
ayat tersebut, Dr. Wahbah Zuhaili memberikan pendapatnya dalam kitabnya yang berjudul Mawsu'at Al-Fiqhul Islami wal Qadaya Al-Mu'asirah. Itu beliau menyatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan hukumnya haram apabila bercampur, yang mana percampurannya itu, ikhtilatnya itu terjadi hal-hal yang dilarang dalam syariat. Seperti yang pertama, terjadi khulwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan timbul syahwat saat melihatnya. Yang kedua, perempuan berperilaku bebas dan tidak menjaga sikap sopan santun. Yang ketiga, untuk tujuan main-main dan bersenang-senang dan terjadi persentuhan kulit. Nah itu, jadi tiga hal itu jika terjadi pada suatu golongan, maka itu hukumnya haram, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam dunia pendidikan itu merupakan salah satu aspek yang mendapatkan toleransi dalam hal ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Namun seiring berkembangnya zaman, pergaulan laki-laki dan perempuan semakin bebas, semakin mengkhawatirkan, maka dilakukanlah segregasi kelas berbasis gender, yang mana merupakan sebagai langkah preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua adalah tantangan masa pubertas. Peserta didik laki-laki dan perempuan yang menginjak dewasa sangat sensitif untuk terlihat menarik di depan lawan jenisnya. Nah, jika mereka berada dalam satu kelas yang sama, maka akan mempengaruhi konsentrasi dan fokus belajarnya. Nah, pemisahan ini itu dapat membantu mereka untuk lebih fokus dalam belajar dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Yang ketiga, dasarnya adalah kekerasan. Ya, seperti disampaikan oleh panelis sebelumnya, bahwasanya pelecehan seksual, tidak kekerasan itu terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah pendidikan. Yang keempat adalah harga diri. Jadi peserta didik itu mereka, sebagian dari mereka itu merasa malu jika mau bertanya, jika mau menjawab soal dari guru, itu merasa malu jika mereka itu bercampur dengan lawan jenisnya. Nah, dengan adanya segregasi ini diharapkan mereka tidak memiliki rasa malu untuk bertanya, untuk menjawab, untuk merespon apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga prestasi mereka akan semakin naik, ya, semakin mendongkrak prestasi mereka. Lanjut, Mas. Nah, ini merupakan gambaran daripada segregasi penuh di Madrasah Sanawiyah Al-Khairat. Jadi madrasah yang memisahkan segala aspek, segala lini pembelajarannya, mulai dari gedung, guru. Nah, guru laki-laki mengajar siswa laki-laki, guru perempuan juga demikian mengajar siswa perempuan. Staf administrasi mengurus datanya siswa laki-laki, staf administrasi perempuan mengurus data siswa perempuan. Selain itu, dalam ekstrakurikuler, kemudian kegiatan kokurikuler, fasilitas itu semua dipisahkan. Jadi lapangan bulu tangkis putra dan putri sendiri, voli juga demikian, yang jaraknya itu agak jauh, ya kira-kira 100 meteran. Jadi menghilangkan potensi pertemuan atau bertatap muka antara siswa laki-laki dan perempuan. Lanjut. Nah, ini merupakan gambaran daripada segregasi gender
pesantren. Jadi pesantren itu merupakan salah satu model pendidikan Islam di Indonesia dengan sistem pendidikan terbaik. Salah satu ciri khas pesantren adalah adanya pemisahan antara santri laki-laki dan santri perempuan. Pada umumnya pesantren melakukan pemisahan asrama santri laki-laki dan perempuan sangat ketat, karena pesantren tersebut sangat menjaga akan suasana religius. Ya. Nah, diterapkannya segregasi gender di pesantren itu merupakan bentuk tatanan sosial dalam menciptakan lingkungan yang religius. Nah, sistem ini dibentuk oleh pesantren atas dasar penafsiran akan nilai dan atau norma penafsiran atas hukum-hukum agama yang mengharuskan adanya pembatasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi pesantren sangat ketat dalam memisahkan santriwati dan santri perempuan, bahkan pagarnya pun bukan pagar sembarangan. Pagarnya pun itu dibuat atau biasanya rumahnya kiai dalamnya kiai dan masjid yang dibuat pagar. Jadi tidak memungkinkan untuk pertemuan antar jenis. Tuh. Lanjut. Nah, jadi tujuan sistem segregasi ini adalah untuk meningkatkan akhlakul karimah pada peserta didik. Nah, standar minimal akhlak mulia adalah melaksanakan syariat Islam yang menjauhi yang haram. Nah, sebagai implementasi dari tujuan ini, hal pertama dan mendasar yang dilakukan oleh MTS Al Khairat adalah melakukan pemisahan atau segregasi antara siswa laki-laki dan perempuan yang secara ketat di segala aktivitas pendidikan, baik ekstrakurikuler, kemudian pembelajaran di kelas dan sebagainya, itu terpisah semuanya. Sistem segregasi ini jauh lebih baik dari sistem non segregasi, dari sistem campuran, baik ditinjau dari segi ilmiah, kemudian prinsip syariah, maupun dari segi meminimalisir potensi degradasi moral. Jadi adanya segregasi kelas berbasis gender di madrasah itu koheren dengan sistem segregasi gender di pesantren, sehingga akhlakul karimah santri, akhlakul karimah siswa akan semakin kuat pada sistem tersebut. Nah, demikian pemaparan dari artikel saya. Selebihnya saya kembalikan pada Prof. Ihsan. Ya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih para panelis, Bapak Ibu sekalian. Jadi tiga yang tadi sudah dipresentasikan. Jadi dua sebenarnya adalah Pak Wahab dan Pak Arif. Ini representasi dari madrasah berbasis pesantren dalam pola madrasah pesantren. Jadi Pak Arif mencoba melihat bagaimana segregasi atau pemisahan santri atas dasar perbedaan kelamin ya, laki dan perempuan, dan itu memang sudah menjadi tradisi. Bahkan tradisi ini dibangun tidak hanya atas dasar tradisi yang ada di tengah masyarakat, tetapi memang regulasi maupun ajaran, baik merujuk pada Al-Quran, hadis maupun ajaran-ajaran para ulama. Nah, yang Pak Cyril Wafa tadi mencoba melihat bagaimana madrasah berbasis pesantren dengan pola madrasah pesantren. Kebetulan di Yambulu Quran ini memang takhasusnya tahfidz, tetapi anak-anak tahfidz itu sesungguhnya satu sisi memang mereka juga sudah mempunyai potensi yang luar biasa, dan di sisi lain multiple intelligence ya, ada 9 itu juga bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan di madrasah yang berbasis pesantren.
Jadi anak-anak madrasah itu sesungguhnya juga anak-anak yang berkualitas, dan apalagi kalau kemudian mereka digodok, diolah dan dididik, diajarkan di madrasah yang besoknya pesantren, apalagi dengan pola yang pertama madrasah pesantren. Nah, Pak Zuhri mencoba melihat beberapa madrasah berbasis pesantren, tetapi dengan pola sistem nilai pesantren. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa paradigma baru pendidikan Islam dalam konteks madrasah, kita semua tidak perlu khawatir kalau kehilangan karakter dan jati diri, sesuai dengan ekspektasi para pendiri, para pengelola, bahwa anak-anak madrasah itu memang harus tafakufiddin, akhlakul karimah, kemudian karakter dan jati diri sebagai anak-anak santri itu tetap ada dan bertahan, tetapi sekaligus juga bisa mereka meraih prestasi. Nah, meraih prestasi itu satu sisi memang harus mengikuti regulasi yang ada sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Nasional, keputusan peraturan menteri dan lain sebagainya. Tapi sisi lain kita mempertahankan kekhasan madrasah. Nah, yang perlu saya tambahkan sedikit adalah bagaimana pola yang kedua, yaitu madrasah berbasis pesantren dengan pola bersinergi dan berkolaborasi dengan lingkungan pesantren. Jadi bagaimana madrasah itu bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan lingkungan pesantren. Ada kendala sedikit memang kadang-kadang ketika madrasah berbasis pesantren itu, bahkan di madrasah pesantren, di beberapa madrasah, misalnya di Kudus itu ya, baik ketika saya melihat di Usia, kemudian melihat di PBS, melihat di Ma'ahid, kemudian di Aliyah Muhammadiyah, kemudian ada di beberapa lembaga di Miftahul Falah. Kadang-kadang ada anak-anak yang anak madrasah yang justru nyantri di pondok situ itu kalau masuk kadang-kadang terlambat. Tetapi juga ada yang mereka nyantri di pesantren di sekitar madrasah itu juga terlambat. Ketika kita tanya, kenapa kok terlambat? Iya Pak, tadi ngaji sampai jam 7:30. Nah, ini berarti belum ada titik temu, belum ada kolaborasi, belum ada sinergi antara madrasah dengan pesantren di sekitar. Nah, salah satu kekuatan madrasah berbasis pesantren dengan pola madrasah lingkungan pesantren itu adalah adanya kesepakatan antara madrasah dengan pesantren di sekitar, berbagi peran, berbagi fungsi. Bahkan kalau misalnya di madrasah yang di situ ada kerjasama dengan pesantren,